Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, yang terhormat Bapak Dr. Ali Muhtarom MSI dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. Saya Dwi Sulistiani sebagai moderator dan presentator kedua, dan teman saya Aira Sahla sebagai presentator pertama, dan Naila Syifa Agustina sebagai presentator ketiga. Pertama ada latar belakang. Latar belakang implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam bukan sekedar menambahkan materi dalam kurikulum, tetapi juga menuntut pembentukan budaya sekolah yang inklusif, dialogis, dan berorientasi pada perdamaian. Guru sebagai agen perubahan memegang peran kunci dalam mentransformasikan nilai-nilai moderat kepada peserta didik melalui pendekatan pembelajaran yang humanis dan konstekstual. Yang kedua ada pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menetapkan nilai-nilai keagamaan secara adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama atau mengamburkan prinsip-prinsipnya, melainkan berupaya menjaga agar praktik beragama tetap dalam jalur yang proporsional, konstekstual, dan berorientasi pada kedamaian. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama, moderasi beragama menjadi pendekatan penting untuk menciptakan kerukunan sosial, mencegah konflik antar umat, serta menghindarkan masyarakat dari sikap ekstrim, baik yang radikal maupun liberal. Moderasi juga melindungi hak setiap individu dalam menjalankan keyakinannya, dan menjadi fondasi kuat dalam membangun peradaban yang beradab, damai, dan inklusif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip moderasi beragama. Moderasi beragama berdiri di atas landasan nilai-nilai utama Islam yang menjunjung keseimbangan, toleransi, dan keadilan. Prinsip-prinsip utama yang menjadi pedoman dalam moderasi beragama adalah: yang pertama ada tawasud atau pertengahan, sikap tidak ekstrim dalam beragama, baik dalam pemahaman maupun pengalaman, menghindari sikap berlebihan maupun meremehkan. Yang kedua ada tawazun atau keseimbangan, menjaga keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, hak dan kewajiban, individu dan masyarakat, serta akal dan wahyu. Yang ketiga ada i'tidal atau keadilan, bersikap adil dalam berpikir dan bertindak, tidak memihak secara membabi buta, serta menetapkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat ada toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan, baik dalam hal keyakinan, pendapat, maupun budaya, tidak mudah menghakimi dan bersikap inklusif terhadap perbedaan. Yang kelima ada kesetaraan, memperlakukan semua manusia secara setara tanpa diskriminasi atas dasar suku, ras, agama, atau golongan. Yang keenam ada musyawarah, mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bersama untuk mencapai mufakat dan kemaslahatan. Yang ketujuh ada reformasi, bersikap terbuka terhadap perubahan demi perbaikan, mengutamakan pembaruan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedelapan ada skala prioritas, mendahulukan yang paling penting dan bermanfaat dalam setiap tindakan dan keputusan untuk kemaslahatan yang lebih luas. Yang kesembilan ada inovatif dan dinamis, mendorong inovasi dan pembaruan sesuai dengan kebutuhan zaman, selama tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar agama. Yang ke-10 ada berkeadaban, menjunjung tinggi akhlak, integritas, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Moderasi bukan hanya bersikap netral, tetapi berkeadaban dan bermoral tinggi. Implementasi dalam pendidikan Islam. Moderasi beragama
harus diintegrasikan dalam pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan multikultural untuk membentuk pribadi siswa yang religius, toleran, dan inklusif. Yang pertama ada pendidikan karakter. Menanamkan nilai tanggung jawab, toleransi, empati, sikap adil dalam kehidupan sehari-hari siswa. Moderasi beragama. Moderasi masuk sebagai nilai dasar pembentukan akhlak mulia atau akhlakul karimah, membiasakan sikap anti kekerasan, anti intoleransi, serta menghormati hak orang lain. Contoh kegiatan: latihan kepemimpinan berbasis nilai keislaman moderat, dan refleksi harian atau pembiasaan sebelum belajar. Yang kedua ada pendidikan agama Islam atau PAI, mengajarkan pemahaman Islam rahmatan lil alamin, bukan hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual. Menekankan prinsip wasatiyah moderat dalam memahami fikih, akidah, dan akhlak. Guru menjadi teladan dalam sikap moderat, terbuka, dan tidak diskriminatif. Menghindari narasi yang menyesatkan, eksklusif, atau memicu kebencian, menyisipkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam pengajaran PAI. Dan yang ketiga ada pendidikan multikultural. Mendidik siswa untuk menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan agama dalam kehidupan sosial, membuka ruang dialog antar budaya di sekolah. Kegiatan proyek lintas agama dan budaya seperti pemeran budaya dan agama, kegiatan sosial bersama lintas agama, mendorong siswa melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kekayaan negara. Manfaat implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Yang pertama, meningkatkan toleransi antar umat beragama. Salah satu manfaat utama dari implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam adalah meningkatnya kesadaran dan sikap toleransi antar umat beragama. Pendidikan menjadi sarana strategi dalam membentuk karakter peserta didik yang mampu menghargai keberagaman agama, budaya, etis, serta pandangan hidup. Moderasi beragama mengajarkan bahwa perbedaan adalah fitrah kehidupan yang harus diterima dan disikapi secara bijak, bukan dijadikan dasar untuk konflik. Melalui pembelajaran yang menekankan nilai-nilai tasamuh dan musawah, peserta didik akan terbiasa melihat umat agama lain bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesama manusia yang sama-sama ingin hidup damai dan bermartabat. Yang kedua, mencegah radikalisme dan intoleransi dalam pendidikan. Pendidikan yang tidak disertai dengan penanaman nilai moderasi sangat rawan dimasuki oleh paham-paham radikal dan intoleran. Kelompok-kelompok ekstrim seringkali menargetkan anak muda sebagai sasaran indoktrinasi, terutama jika siswa hanya mendapatkan pemahaman agama yang sempit, eksklusif, dan tidak kontekstual. Implementasi moderasi beragama berfungsi sebagai benteng ideologis dan kultural yang dapat menangkal masuknya paham radikal di lingkungan sekolah melalui pemahaman Islam yang komprehensif dan penuh kasih sayang. Peserta didik diajarkan untuk berpikir kritis terhadap ajaran yang mengarah pada kekerasan atau kebencian atas nama agama. Meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan yang berbasis moderasi tidak hanya berpengaruh pada aspek ideologis, tetapi juga sangat berdampak terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ketika suasana belajar diwarnai semangat toleransi, keadilan, dan keterbukaan, maka akan tercipta iklim akademik yang kondusif dan harmonis. Siswa akan merasa lebih aman dan nyaman dalam belajar, berani menyampaikan pendapat, serta terbuka terhadap pandangan berbeda. Hal ini akan mendorong perkembangan intelektual dan emosional yang seimbang. Moderasi juga memperkuat integritas antara kecerdasan spiritual dan sosial dalam pendidikan. Peserta didik tidak hanya dilatih untuk menjadi cerdas secara kognitif, tetapi juga mampu mengelola perbedaan secara dewasa, tidak mudah terpancing provokasi, dan mampu bekerja sama dengan keberagaman.
Kesimpulannya, moderasi beragama merupakan pendekatan yang sangat penting dalam konteks pendidikan Islam, terutama di tengah tantangan era globalisasi, meningkatnya intoleransi, potensi dan penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda sebagai konsep keamanan yang menekankan pada keseimbangan, keadilan, toleransi, dan inklusif. Moderasi beragama memberikan jalan tengah yang harmonis antara keberagamaan yang benar dan kehidupan sosial yang damai. Penerapannya tidak hanya meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan siswa, tetapi juga membangun suasana belajar yang toleran, aman, dan terbuka terhadap perbedaan. Guru, kurikulum, dan metode pembelajaran dan lingkungan sekolah menjadi elemen strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderat ini. Baiklah, mungkin cukup sekian yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.